Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bulia akan membahas soal PTS Science yang sudah kalian kerjakan. Harapannya Bulia hari ini kalian bisa mengerjakan ulang bagi yang nilainya di bawah 75, begitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar. Hubungan antara kedua gambar adalah, anak-anak, kalau kedua gambar ini pada gambar yang pertama ditunjukkan vacuum condition, itu berarti di tempat di mana tidak ada udara gitu ya, ruang hampa. Dan yang kedua adalah normal condition, itu berarti kondisi atau keadaan di ruangan yang biasa. Berarti ruangan yang biasa berarti kita bisa bernafas di sana, berarti ada udara. Nah, sekarang apa hubungan antara kedua gambar? Ini adalah posisi semula dari kedua benda ini. Sebenarnya Bulia pernah menjelaskan ini ketika menjelaskan tentang gerakan jatuh benda pada percobaan Galileo. Nah, kedua benda ini baik apel maupun sehelai daun posisinya berubah. Artinya bahwa kalau dia bergerak turun, pasti pada benda itu mengalami gaya gravitasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak turun. Berarti pada gambar 1 maupun 2, dua-duanya ada gaya gravitasinya. Buktinya dia turun. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau pada keadaan 1 berarti gerakan antara apel dan helaian daun bersama. Karena apa? Karena tidak ada yang menghalangi gerakan kedua benda ini, terutama pada helaian daun yang memang lebih ringan sehingga akan lebih mudah terlihat efeknya. Sedangkan pada gambar yang kedua, pada keadaan normal, kelihatan bahwa apelnya lebih dulu, ya, bergeraknya lebih dulu. Berarti tetap ada gravitasi, hanya saja ada penghalang, ada penghambat yang menghalangi sehingga helaian daun ini menjadi turun lebih lambat dibandingkan dengan buah apel. Berarti apa yang menghambat? Oh, kira-kira apa yang menghambat ya di tempat yang ada udaranya? Begitu ya? Oke, nanti kamu pilih sendiri jawabannya yang sesuai. Lalu yang nomor 2. Perhatikan pulpen tinta berikut. Nah, pulpen tinta itu berarti anak-anak maksudnya di dalam box pulpen ini ada tintanya, dan tintanya akan membantu kita menulis, membuat tulisan di kertas karena posisi tintanya ini ada di ujung penanya, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, is pen can be used to write in a place without gravity? Nah, mungkinkah pulpen seperti ini digunakan untuk menulis di tempat tanpa gravitasi? Perhatikan, di tempat tanpa gravitasi mungkin kamu tidak akan bisa terlalu membayangkan karena memang kita selalu hidup di tempat yang bergravitasi ya anak-anak. Jadi kamu menulis dengan pulpen tinta seperti ini akan selalu bisa menulis. Karena apa? Karena mau tidak mau ada gravitasi yang menarik tinta ini ke arah bawah sehingga posisinya selalu di bawah tintanya. Di bawah itu berarti karena kita posisi menulisnya adalah ke arah bawah begini, berarti tetap terisi ujung penanya dengan tinta. Tetapi kalau tidak ada gravitasi berarti tidak ada yang menarik tinta ini ke arah bawah sehingga posisi tintanya tidak selalu di bawah begini, bisa saja di atas gitu ya, atau di tengah. Nah, kalau posisinya tinta tidak persis di bawah, berarti tidak di ujung pena, berarti apakah bisa digunakan? Ya, kira-kira jawabannya bagaimana ya, gitu ya. Oke. Number 3, ini mudah ya. Ada 3 benda langit. Bulia buatnya benda langit supaya ukurannya ekstrim besar. Nah, urutan gravitasi dari yang terbesar. Ingat bahwa gravitasi itu besarnya ditentukan dari masanya atau ukuran dari benda. Semakin besar bendanya, berarti semakin besar gaya tarikan gravitasinya. Kelihatan sekali ya dari ukurannya, bisa ya. Oke, nomor 4. Is Earth gravity force on aircraft below? Apakah pesawat udara mengalami gaya tarikan bumi? Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak kalau punya buah, misalnya buah mangga yang terlepas dari tangkainya, apakah buah mangga
apakah yang akan dialami oleh buah mangga? Buah mangganya akan jatuh Bu Lia, ya. Apakah buah mangganya semula menempel di tanah? Jawabannya tidak. Loh, tidak menempel di tanah kok bisa jatuh? Iya, karena ada di bumi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pesawat ini kalau bisa terbang, apakah berarti pesawat itu tidak mengalami gaya gravitasi? Kalau posisinya ada di atas, gitu ya. Nah, sebenarnya posisi dari pesawat ini masih ada di bumi, anak-anak ya. Kecuali satelit memang dilepaskan, dan setelah dilepaskan tidak ada mesin penggerak, dia tidak kembali kalau satelit. Tapi kalau pesawat, apa yang terjadi kalau pesawatnya kehilangan, mengalami kerusakan mesin? Ya, kecelakaan begitu ya. Berarti kalau kecelakaan bisa kecelakaan dan mengalami jatuh, berarti apa buktinya? Apa maksudnya kok bisa jatuh? Ya karena, ya begitu ya, bisa ya. Oke, nomor 5. Astronot di bulan harus menggunakan tabung oksigen untuk bernafas karena, nah, anak-anak kata kuncinya adalah menggunakan tabung oksigen untuk bernafas. Kata kuncinya tabung oksigennya untuk bernafas. Nah, kalau tabung oksigen untuk bernafas, berarti kenapa kok di bulan pakainya tabung oksigen? Ya, untuk bernafas. Mengapa kok harus untuk bernafas? Ya, karena tidak ada oksigen pastinya. Lah, kenapa kok tidak ada oksigen? Anak-anak masih ingat di semester 1 kita sudah pernah membahas bahwa yang membuat oksigen ada di bumi karena penghasil oksigen siapa? Ya, hasil proses fotosintesis tumbuhan. Berarti kalau ada tumbuhan ya ada oksigen. Kalau ada oksigen ya kita bisa bernafas. Kalau tidak ada oksigen, berarti kita tidak bisa bernafas. Mengapa tidak ada oksigen? Balikannya lagi, gitu ya. Jadi bisa ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan gambar. Gaya yang bekerja pada parasut adalah pada keadaan yang seperti ini, parasutnya atau penerjun payungnya tetap turun ke permukaan tanah. Berarti apa yang menyebabkan dia bisa turun ke permukaan tanah? Oh, sudah tahu dong, ada yang narik Bu Lia dari bumi. Nah, apakah itu? Nah, tetapi ketika dia turun dengan posisi parasut dibuka seperti ini, dia turun tetapi dengan waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan tanpa parasut. Berarti selain gaya yang menariknya ke bumi, berarti ada gaya lain yang menghambat gerakannya dia sehingga kecepatannya jadi lebih lambat. Berarti apa yang menghambat dia? Oh, ada gaya penghambatnya. Apakah itu? Nah, berarti gaya yang bekerja adalah gaya yang membuat dia bergerak ke bumi, tetapi juga ada gaya yang menghambat dia untuk bergerak ke bumi dengan kecepatan yang lebih lambat. Begitu ya. Berarti gayanya ada 2. Oke? Nomor 7. Nah, anak-anak tentu sudah familiar dengan gambar perosotan di kolam renang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Lia adalah bahan yang sesuai untuk perosotan. Ini Bu Lia fokusnya pada 2 bagian dari perosotan. Yang pertama slide perosotannya ini ya. Dan yang kedua stair atau tangganya. Nah, kalau tangga fungsinya untuk apa? Untuk naik, posisinya untuk naik. Berarti bukan untuk perosotannya gitu ya. Berarti kalau fungsinya untuk naik, berarti dia harus mudah untuk dinaiki. Artinya supaya mudah untuk dinaiki berarti kita jangan mudah terpleset di sini. Kalau tidak mudah terpleset berarti gaya gesekannya harus bagaimana? Harus besar. Kalau gaya gesekannya kita maunya besar berarti harus kasar. Berarti tangganya harus kuat tetapi juga kasar. Berarti kira-kira bahan apa ya yang kuat dan kasar begitu ya. Lalu untuk yang slide atau perosotannya berarti kita harus bahan yang licin karena maunya kita bergerak dengan mudah. Jadi harus licin. Supaya licin berarti gesekannya kecil. Nah, gesekannya kecil itu berarti harus bahannya yang halus dan ditambah pelicin kalau boleh begitu ya. Pelicinnya apa ya? Karena di situ kolam renang yang isinya air berarti biasanya ditambah dengan aliran air pada perosotan dengan bahan yang halus perosotannya. Begitu ya Nana ya. Jadi bisa ya nanti pilih kira-kira mana ya jawabannya ya. Oke.
Nomor 8. Ini adalah keadaan paving atau jalan trotoar di dekat sekolah kita. Yang ini sebelum pandemi, yang ini setelah 1 tahun pandemi. Jadi kemarin waktu jalan-jalan Bulia ngambil fotonya yang ini ya. Nah, sekarang apa perbedaan kedua gambar berdasarkan gesekan? Jelas ya. Kalau permukaannya kasar berarti gesekannya besar. Kalau permukaannya halus atau licin berarti gesekannya kecil. Sudah langsung ketahuan. Yang ini gampang boleh jalannya, yang ini sementara ini agak sulit begitu ya. Oke, bisa ya. Nomor 9. Nah, ini yang anak-anak perlu hati-hati. Gesekan yang terjadi pada gambar, perhatikan yang ditunjuk. Bulia menunjuknya adalah bagian alas dari setrika dengan setrikanya. Berarti terjadi gesekan ya. Iya, tapi perhatikan. Gesekannya kalau pada bagian yang ditunjuk adalah antara alas setrika dengan pakaiannya. Kalau kamu menyebutkan terjadi gesekannya antara tangan dengan setrikanya, iya memang terjadi. Karena ketika memegang setrika ada gesekan yang menyebabkan kita bisa memegang setrika dengan baik. Tetapi fokus kita tidak pada ini. Tidak pada tangan, tetapi antara alas setrika dengan pakaiannya, begitu ya. Oke. Nomor 10. Keuntungan antara gesekan yang terjadi antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Ini kembali perhatikan bahwa Bulia mau kamu lihatnya antara bannya dengan permukaan jalannya. Jadi apakah terjadi gesekan di dalam mesin? Iya, terjadi. Apakah terjadi gesekan di remnya? Terjadi, tetapi fokus kamu adalah pada ban kendaraan dan jalan. Berarti keuntungan dan kerugiannya juga harus terjadi di antara kedua benda yang ini, bukan yang lain. Bukan pada remnya, juga bukan pada mesinnya, tetapi antara bannya dengan permukaan jalannya. Oke, perhatikan semua ada kata kuncinya anak-anak, jadi harus perhatikan. Jadi harus membaca dengan teliti. Oke, nomor 11. Pada jam olahraga, kita meletakkan jam tangannya di atas meja. Setelah jam olahraga akan ada percobaan magnet di pelajaran IPA. Untuk menjaga jam tangannya tetap aman, kita meletakkan magnet, kata kuncinya ya, magnet di bawah, yang di bawahnya magnet yang di bawahnya di atas jam tangan miliknya. Berarti dia meletakkan jam tangan di atas meja, lalu di atasnya ada magnet. Usai olahraga, kita mendapati jarum jamnya terlepas. Jarum jamnya terlepas dan rusak. Kita menyalahkan Dinda teman sebangkunya karena memindahkan jam tangan sehingga rusak. Penyebab kerusakan jam tangan adalah, nah anak-anak, kamu sudah belajar tentang sifat magnet. Salah satu sifat magnet adalah dapat menarik benda-benda magnetis. Dan jarum jam itu merupakan salah satu benda magnetis. Jadi apa yang terjadi kalau di atas jarum jam diletakkan magnet? Ya pasti ditarik oleh ditarik oleh magnet. Kalau ditarik berarti apa yang terjadi? Begitu ya. Bukan karena memindahkan jam tangan rusak, tidak mungkin hanya memindahkan jam tangan lalu jarum jamnya terlepas, tidak ya. Nah, itu sebabnya kalau kamu meletakkan magnet, apalagi magnet dengan kekuatan yang besar, harapannya jangan meletakkan magnet itu di dekat layar atau di dekat handphone atau di dekat jam sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar. Nah, anak-anak kamu sudah tahu bahwa magnet itu selalu menunjuk arah utara dan selatan, terutama magnet pada kompas gitu ya, karena dia bisa bergerak bebas. Bagian kutub yang selalu menunjuk arah utara namanya North Pole atau kutub utara. Bagian magnet yang selalu menunjuk selatan namanya South Pole atau kutub selatan magnet. Nah, sekarang selain sifat itu, ini ada magnet batang. Magnet itu selalu punya dua kutub. Kalau kutubnya senama akan tolak-menolak, kutub berlawanan akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, kutub selatan kompas, kutub selatannya kompas tarik-menarik dengan kutub X, magnet batang.
Kalau ini kutub selatan, berarti kalau tarik menarik dengan magnet batang bagian X, berarti bagian X kutubnya apa? Ya pasti utara. Kalau ini utara, berarti kutub magnet yang ini apa? Ya berarti selatan, karena dalam satu magnet pasti ada dua kutub, ya utara dan selatan. Kalau ini sudah utara, berarti yang ini pasti selatan. Begitu ya. Nanti kamu pilih mana pernyataan yang sesuai. Nomor 13. Terdapat beberapa magnet batang. Selalu magnet batang itu punya dua kutub. Semua magnet punya dua kutub. Dan senama, tolak menolak, berlawanan, tarik menarik. Kutub G adalah utara. Oke, kalau ini utara berarti yang ini selatan, begitu ya. H tolak menolak dengan F. H ini utara tolak menolak dengan F. Berarti supaya tolak menolak harus sama. Berarti kalau ini utara berarti ini juga utara. Kalau ini utara, ini berarti selatan karena satu magnet. Nah, lalu kutub E tarik menarik dengan K. Oh, E tadi sudah selatan, tarik menarik dengan K. Oh, berarti ini harus berlawanan kutubnya. Berarti ini selatan. Kalau ini selatan berarti ini utara. Begitu ya, bisa ya. Berarti pernyataan yang benar yang mana? Oh, tahu dong. 14. Cara ini adalah kren pengangkut besi tua. Sifat kemagnetannya dapat diatur dengan saklar listrik yang mengalirinya. Kata kuncinya diatur dengan saklar listrik yang mengalirinya. Cara pembuatan magnet pada kren adalah satu-satunya cara pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik adalah ya hanya satu. Berarti yang mana ya? Tahu dong. Nomor 15. Sifat magnet yang sesuai dengan kegunaan kompas. Kompas itu dalam keadaan bebas selalu apa? Menunjuk arah yang tetap, yaitu, nah tahu ya, berarti magnet punya dua kutub berdasarkan bagian arah mata angin yang ditunjuknya. Oh bisa, oke gitu ya. 16. Benda-benda di bawah ini yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu berarti alat-alat sederhana yang tanpa menggunakan mesin yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Untuk gambar yang satu, ini adalah mesin pendingin atau kulkas. Kulkas itu berarti pakai mesin kuliah, pakai listrik. Berarti bukan pesawat sederhana dong. Kalau yang ini kereta roda satu atau sekop, kira-kira bagaimana ya? Apakah ini menggunakan mesin? Tidak. Berarti apakah ini membantu? Nah, nanti jawab sendiri. Kalau yang nomor 4, ini kompas. Apakah menggunakan pesawat sederhana, prinsip pesawat sederhana? Tidak. Ini menggunakan prinsip gaya magnet, gitu ya. 17. Jenis pesawat sederhana, gampang ya. Pesawat sederhana ini kamu sudah mengumpulkan contoh benda-benda berdasarkan jenis pesawat sederhananya. Tahu dong? Ya, nomor 18. Jenis pengungkit jenis kedua adalah posisi titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Berarti titik bebannya yang di tengah. Contohnya berarti yang mana gitu ya. Kalau gunting, titik kuasa di sini, titik tumpu di sini, titik beban di sini. Kalau penjepit makanan, titik beban di sini, titik kuasa ini, titik tumpu yang ini. Kalau tang, ini titik kuasa, titik tumpu, titik beban. Kalau pemotong kertas, titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Berarti mana yang sesuai? Tahu ya. Nomor 19. Keuntungan katrol berganda adalah, katrol berganda itu berarti terdiri dari satu katrol bebas, satu katrol tetap. Nah, katrol tetapnya sudah tahu keuntungannya mengubah arah gaya. Katrol bebasnya sudah tahu mengubah besarnya tarikan menjadi lebih ringan, jadi setengahnya. Berarti kalau ini punya dua-duanya, berarti keuntungannya ya dua-duanya. Karena tujuannya memang katrol berganda ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan dari katrol tetap maupun katrol bergerak. Tahu dong ya? Sudah gampang. Kata clue-nya itu sudah disediakan Boolean. Gambarnya sudah jelas. Ini ada dua-duanya, berarti ini ada keuntungannya, ini ada keuntungannya. Ya berarti ya keuntungan keduanya. Oke. Terakhir, benda yang menunjukkan prinsip roda dan poros adalah yang ada roda dan porosnya. Gampang gitu ya. Gampang. Oke. Kira-kira itu anak-anak, Bulia berharap kamu memahami. Ingat untuk membaca dengan detail, mencari kata kunci dari soal.
tidak bisa mengerjakan dengan tergesa-gesa. Jadi baca dengan teliti, kerjakan dengan mempertimbangkan semua pilihan jawaban. Oke, selamat belajar. Bu Lia berharap yang masih nilainya di bawah 75 setelah mencoba, nanti setelah mendapat penjelasan Bu Lia, mencoba kembali, kamu sudah bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.